Jika kita hidup bersaudara, kita menjalin persaudaraan, yang pertama yang harus kita lihat itu adalah janganlah kita melihat dalam persaudaraan itu adalah kasta. Apa itu kasta? Harta, jabatan. Jangan kita lihat. Kita tidak boleh melihat, oh, aku adalah pejabat, berarti kita saudara kita itu adalah para pejabat. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusur. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'da amma ba'du. Puji dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana Allah masih melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga kita dapat berkumpul di rumah yang mulia ini. Selawat beriringkan salam, mudah-mudahan masih tercurahnya keselamatan untuk baginda kita, yakninya Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana yang telah berjuang dengan para sahabatnya, dengan para keluarganya untuk membawa kita dari alam jahiliyah ke alam Islamiyah. Bapak dan Ibu, kaum muslimin, kaum muslimat yang dirahmati oleh Allah, manusia adalah salah satu makhluk yang diciptakan oleh Allah. Manusia adalah makhluk yang diciptakan oleh Allah yang termasuk unik, termasuk istimewa. Kenapa unik dan kenapa istimewa? Mulai dari proses penciptaannya sampai kematiannya sudah diatur oleh Allah, dan ada perbedaan dari makhluk ciptaan lainnya. Jika kita melihat makhluk-makhluk ciptaan Allah yang lainnya, jelas kita ini berbeda dan istimewa diciptakan oleh Allah. Kalau makhluk lain, wujud dari makhluk tersebut tidak nampak. Kenapa tidak nampak? Yang pertama, malaikat diciptakan oleh Allah dari cahaya, sehingga kita dapat melihatnya. Jin atau syaitan pun diciptakan dari api, dan tidak diizinkan juga untuk dapat melihatnya. Lalu apa lagi? Manusia ini diciptakan oleh Allah, itu adalah sebagian kecil
dari ruhnya Allah dikasih ke kita. Sebagian dari ruhnya Allah diberikan kepada kita manusia. Apa buktinya ruh Allah diberikan kepada kita? Allah itu maha hidup, kita juga hidup. Allah itu maha melihat, kita juga melihat. Allah itu maha mendengar, kita maha mendengar. Dan Allah itu maha pengasih dan maha penyayang, kita juga memiliki rasa kasih dan sayang. Tandanya apa? Ada sebagian ruh, sebagian cahaya yang Allah berikan, sebagian zat yang Allah berikan kepada kita. Tetapi karena sedikit zat yang Allah berikan kepada kita, makanya kita itu terbatas memiliki zatnya Allah tersebut. Lalu yang luar biasa sekali tentang manusia ini adalah yang unik dari manusia ini. Manusia diciptakan tidak bisa sendiri. Manusia diciptakan di muka bumi ini tidak bisa untuk hidup sendiri. Apa buktinya manusia itu diciptakan untuk tidak bisa sendiri? Nabi Adam alaihi salam, manusia yang pertama diciptakan oleh Allah. Ketika beliau itu hidup di surga, apa yang tidak dapat yang dimintanya? Apa yang dia minta, pasti Allah kabulkan. Pasti ada di surga itu. Tetapi sudah hidup di surga tidak senang dia. Murung Nabi Adam ini. Kenapa murung? Karena ada rasa kasih sayang. Karena ada rasa ingin bersama. Makanya diciptakan Hawa. Untuk apa? Untuk menemani Nabi Adam alaihissalam. Lagi di sarugo tinggal bapak dan ibu. Walaupun yuk kalau surang buat tinggal di surga naletan lo kira itu. Dari Nabi Adam tinggal di sarugo diminta dapet. Kok makan tinggal minta, kok lalu semarang lalu sih. Tetapi nak taluk tu tandanya apa? Manusia tidak bisa hidup sendiri. Apalagi manusia yang tinggal di muka bumi hari ini. Kita melihat berapa banyak manusia yang hidup di muka bumi. Tidak ada satupun manusia yang tidak bisa hidup sendiri. Jangan kata kita ini bisa hidup sendiri di atas dunia ini. Sekaya-kaya pun kita pasti membutuhkan orang juga. Saya teringat sebuah kajian dari guru saya dulu. Ba'a kecik gurambo dulu. Kok kayo manusia ko sa dualanyo? Ba'a caronyo. Kok kayo sa dualanyo wa ko ha? Tentu siya yang menjadi orang miskin ko. Makanya kalau ada orang kaya pasti ada orang miskin. Gunanya apa? Untuk menseimbangkan kebutuhan manusia. Kok kayo sa dualan baat caronyo? Baat pa'y kakadai na kayo sa dualannya? Laba piti sa dualannya. Siya ka manggaleh-lay. Siya ka menjadi tukang pokerambui lay. Ini kayu dalam ni mah nak butuh le doh, pitih le doh. Tandanya apa?
lai kayo jawa masih butuh joyo orang wa. Saking butuhnya kita ini sesama kita sebagai manusia, mati pun wak butuh jo orang. Lah mati wak butuh jo manusia aku lai. Siapa mengubah awak? Ini luar biasanya manusia ini. Kok meninggal manusia kok masih jo butuh dengan saudara-saudaranya. Tentu dengan kita menyadari diri kita ini sebagai makhluk sosial, makhluk yang tidak bisa berdiri sendiri, makhluk yang bergantungan dengan manusia lainnya, tentu kita harus bisa menjalin persaudaraan kita sesama manusia. Jangan kita merasa hebat, jangan kita merasa kaya, tetapi kita tidak bisa hidup sendiri. Kalau masih wak bergantung jo orang lain, masih ada wak membutuhkan jo saudara-saudara wak yang lain, jangan wak merasa hebat. Alun hebat wak lain. Yang bisa seperti itu hanya satu. Siapa itu? Allah. Kalau Allah yang tak bergantung dengan makhluknya dah. Kenapa Allah tidak bergantung dengan makhluknya, dengan orang siapa makhluk lainnya? Allah itu tidak pernah mati. Lalu Allah itu tidak memiliki rasa lapar. Makanya Allah itu tidak bergantung dengan manusia. Allah tidak bergantung dengan makhluk ciptaannya. Makanya Allah itu dikatakan adalah hebat. Luar biasa. Kadang kita sebagai manusia sudah merasa hebat. Sehingga apa? Kita melihat saudara-saudara kita ini rendah. Saudara-saudara kita itu tidak ada apa-apanya. Padahal nanti ketika kita saat membutuhkan saudara-saudara kita itu baru kita terasa. Makanya pentingnya menjaga persaudaraan itu sangatlah diutamakan oleh ajaran kita, agama Islam. Kenapa penting? Karena kalau tidak ada saudara, kita tidak akan bisa hidup. Lalu dalam agama Islam, Allah mengajarkan kita dalam hidup bersaudara. Jika kita hidup bersaudara, kita menjalin persaudaraan, yang pertama yang harus kita lihat itu adalah janganlah kita melihat dalam persaudaraan itu adalah kasta. Apa itu kasta? Harta, jabatan. Jangan kita lihat. Kita tidak boleh melihat. Oh, aku adalah pejabat. Berarti kita saudara kita itu adalah para pejabat. Kita ini adalah orang-orang kaya, berarti saudara kita itu hanya orang-orang kaya. Jangan. Alun tentu kawan-kawan awak, saudara-saudara awak yang kaya itu menolong awak. Alun tentu para sahabat-sahabat kita yang pejabat-pejabat tersebut, alun tentu lu yang menyalamain awak tadi. Maka jangan tidak kita itu melihat dari kasta dan jabatan. Yang kedua, dalam persaudaraan janganlah kita melihat dari tingkat keimanan. Ini yang bahayanya Bapak dan Ibu kaum muslimin, kaum muslimat yang dirahmati oleh Allah.
Terkadang kita sebagai manusia ini lupa dari jati diri kita. Kenapa lupa? Kita terkadang manusia suka memilih saudara-saudara kita ini. Kalau nyo ndak samo solatnya di masjid go, nak nionyo di masakuan tu. Kalau ada saudara-saudara awak, terkadang nyo nak solat jemaah, nak amu awak bersaudara tu. Padahal Rasulullah mengajarkan kepada kita, sesungguhnya layo je orang Islamnya tandanya wak bah saudara, bersaudara. Jangan kita melihat dari ibadahnya, jangan kita melihat dari keimanannya. Nak sembahyang indaklah, nak puasa indaklah. Dan jalan wak bersaudara, jangan kita sisihkan. Kalau dapat wak ajaknya untuk bisa sembahyang, wak ajaknya berpuasa, jangan awak sisihan. Ini yang diajarkan oleh Rasulullah. Kalau ada rasanya saudara-saudara wakko yang jauh dari agama, biar ke Allahnya ke agama. Jangan dipajauh lo. Itu indahnya persaudaraan dalam Islam itu. Dia tidak melihat dari keimanan. Berkota bawa-bawa wah Ustaz, jangan ditiru. Itu letaknya melatih keimanan awak. Terkadang memiliki saudara-saudara kita yang jauh dari agama, di sinilah nampak keimanan kita. Ini kamari bedo bapak dan ibu. Wak jauhinyo. Lalu apa kunciannya nilai? Alun tentu inan awak ko yang sering beribadah ko kemasuk surga bapak dan ibu. Antara orang yang nak beribadah ko, ba'a orang nak ibadah ko masuk surga bapak dan ibu. Karena dosanya diambil je orang ibadah. Batu cakmo. Awak ibadah gini ko, sembahyang wak gini. Sudah sembahyang, sudah pengajian ko, wak kaji lo, balanjut kaji ko. Kaji wak, lek syanu tu ha. Nak sembahyang itu. Tamang-amang nga ka radyo eh. Awak nampaknya jago tadi. Alah sibuk dia cerita saudara-saudara awak ko. Akhirnya apa? Pahala yang sembahyang subuh ko lah kurang. Sampai habis. Aku pandailah menunti Allah beko. Ba'atu ya Allah, inyo nak sembahyang dah. Masuk surga. Ambo sembahyang tarui. Di masjid dah sembahyang. Nak masuk surga dah. Dibukanya lah di rekaman Allah. Sudah sembahyang subuh celik aku balan juik ke ceramah aku balik. Akhirnya apa? Dosa dari saudara awak nak sembahyang kau dia pui di Allah di gara-gara awak. Kan luar biasa tu Islam kau bapak dan ibu. Adil Allah kau bapak dan ibu. Mangko jangan sampai pada itu loh. Nah ada saudara aku diajak yang kelak. Nak dipakai gunjang je itu. Jangan dipakai cen je. Alun tentu lah itu. Antahnya ketika awak sakit inyo yang capek mali awak. Kenapa? Mungkin dari sisi ibadah Allah kurangi imannya. Tapi di sisi sosial Allah tinggikan. Kenapa? Allah ini berbagai macam cara untuk supaya makhluk ciptaannya itu masuk surga. Berbagai macam cara. Nak jauh ikut tu jeko saja. Nak jo A tu jo B, nak jo B jo C. Pokoknya ambo sawan insya-Allah. Makhluk-makhluk ambo ku masuk surga. Lalu dengan indahnya menjalin persaudaraan kita ini, aku salah satu untuk menyambung itu ke surga.
Apa buktinya persaudaraan itu bisa memasuki kita ke surga? Kita yang hadir kini ko, Bapak dan Ibu, nanti akan ketika di hari akhirat nanti berkumpul awak saudaranya yang hadir kini ko, Bapak dan Ibu, ko ada salah satu yang masuk, itu bisa menyelamatkan kita yang hadir bersama ko. Lai surang saya masuk surga bisa masuk saudaranya kini ko. Kenapa? Ketika itu kita di surga nantinya, kita tentu mencari sahabat-sahabat surga kita, sahabat-sahabat yang sesama beribadah dengan kita. Ya Allah, mana sahabatku, mana saudaraku? Selama ini kami sering beribadah, kami sering sholat bersama-sama, kami sering berpuasa bersama-sama. Tetapi kenapa di surga hamba tidak bertemu? Lalu dijawablah oleh Allah, hei hambaku, sesungguhnya saudaramu itu ada dalam neraka. Ya Allah, bukan karena sahabatku ini, bukan karena saudaraku ini, mungkin aku tidak bisa ke surga ini, mungkin ibadahku mungkin agak lalai, tapi ada saudaraku ini yang selalu mengingatkanku ibadah. Luar biasanya Bapak dan Ibu, indahnya persaudaraan kita umat Islam ini bisa menyelamatkan saudara-saudara awak maupun sebaliknya bisa je menjerumuin awak masuk neraka. Oh ya Allah, ya Allah, ma saudara-saudara hamba ko yang kawan bagunjang hamba, tiok subuh, tiok zuhur, asar, maghrib, isya, pokok tiok sembahyang lah. Nak bosan-bosannya menceritakan aib orang lain adalah ikatan gibah, komunitas gibah, grup gibah kadang-kadang di awak. Awak di dalam surga dipanggil jo saudara awak ko. Anak bisa dah Allah, mengai masuk surga nak bisa dah. Dia gara-garanya ambo satu lah berkunjangnya dia masuk neraka awak jadi. Aku jadi saudara. Jadi awak saudara aku, Bapak dan Ibu, balambuk-lambuk seci. Minang, pepatah Minang. Baba lambuk-lambuk tu yang elok yang nawak ambil, yang buruk dan nawak tinggal. Dan orangnya awak tinggal, tapi sifatnya yang awak tinggal, perbuatannya yang awak tinggal kalau buruk. Orangnya jangan tinggal. Orangnya tetap bergaul. Awak tahu nyoko nak solat, awak tahu nyoko nak puasa, biasalah. Tu urusannya jo Allah. Nak sana awak tu. Awak cukup menginginkan saja. Awak cukup untuk menyampaikan saja. Diterimanya alhamdulillah, nak diterimanya nak ba'adoh. Itu urusan Allah dan saudara kita itu. Lalu dalam persaudaraan kita sesama umat Islam ini, Allah menyuruh kita itu tetap berpegang teguh. Jangan kita ini sampai diadu domba. Jangan kita ini sampai diadu domba oleh orang lain. Kalau sampai kita diadu domba oleh orang lain, yakinlah kita ini akan bercerai-berai. Yakinlah keimanan kita tadi itu yang akan runtuh. Ya, buktinya Islam ini bisa berkembang sampai saat ini adalah salah satunya adalah karena kita ini berdamai. Kita ini satu. Kalau awak bercerai-berai, Islam tidak ada sampai hari ini. Tetapi Rasulullah mengajarkan kita untuk selalu bersama-sama. Kenapa? Dalam Quran surat Al-Hujurat ayat 10 Allah mengatakan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhaykum wattaqullaha la'allakum turhamun.
Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara. Karena itu damaikanlah antara kedua saudaramu yang berselisih dan bertawakallah kepada Allah agar kamu mendapat rahmat. Kalau ada wak nampak saudara-saudara aku berselisih, damaikan. Jangan satu dipaangi. Jangan satu lo wak kamamisahan, wak damaikan. Kenapa wak tu bersaudara bapak dan ibu? Wak ciknya satu waknya. Jangan awak sampai awak mudah dikotak-kotakkan. Jangan gara-gara beda pilih presiden awak beda lo saudara awak. Presidennya berbedanya teman wak cie agama waknya. Jangan beda gara-gara memilih bupati juga gubernur awak lah bacakak jo. Inyo lah jadi gubernur awak tetap jo jadi modekonyo. Allah bacakak awak juga saudara awak sampai laki bini pun bacakak gara-gara pemilihan ko. Yang jadi gubernur sialah. Kok laki jadi gubernur lah ala dah. Kau orang lain ni jadi gubernur. Tentu nak jawab gini kau dah. Bersobot nak lengah ya awaknya. Awak lah cakap. Makanya jangan sampai gara-gara berbeza pendapat kita berpecah belah. Berdamailah kita. Lapangkan sehati wak. Berasian sehati wak. InsyaAllah kita ini awak damai sesaja. Dan pilihlah saudara-saudara kita ini, ajaklah saudara-saudara kita ini. Kalau ada saudara kita yang alun dakik jo agama, wak dakikan. Kalau lah dakiknya, wak padakik balik saudara-saudara kita. Mungkin hanya itu dapat yang saya sampaikan pada kajian kita pada malam pagi hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.